Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Untuk kali ini kita akan belajar materi PPKN kelas 3 ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Tolong menolong, gotong royong, dan hidup bersama anak. Hidup sederhana anak-anak. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar manfaat sikap tolong menolong anak-anak. Tolong menolong merupakan pengalaman sila yang kedua, sila kedua Pancasila. Kemudian manfaat sikap tolong menolong kepada sesama itu apa saja? Nah, yang pertama itu dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antara sesama. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, sekarang apa itu manfaat gotong royong? Nah, gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh gotong royong itu yang pertama nih, misalnya membersihkan rumah bersama seluruh anggota keluarga, menyapu halaman kelas secara bersama-sama, dan yang ketiga itu misalnya memperbaiki jembatan rusak seluruh masyarakat. Jadi ini contoh yang pertama itu untuk gotong royong yang ada di rumah atau keluarga. Yang kedua itu contoh gotong royong di sekolah. Dan yang ketiga ini contoh gotong royong yang ada di masyarakat ya anak-anak ya. Nah, kemudian kegiatan gotong royong memiliki manfaat nih. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong menolong. Nah, ini penting anak-anak. Sikap tolong menolong itu harus kalian terapkan sejak dini supaya ketika nanti kalian sudah dewasa, tolong menolong itu sudah tertanam dalam diri kalian. Untuk yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dimulai juga sejak dini anak-anak. Sejak kalian masih kecil, berusaha belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama anak-anak. Nah, ini kalau kita tidak dilatih, kita untuk memiliki sikap peduli itu akan susah. Makanya mulai dari sekarang bangunlah sikap peduli terhadap sesama. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dengan kita bergotong royong, tolong menolong itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Entah itu dari keluarga, dari masyarakat, dari teman, di sekolah. Pokoknya mencakup semuanya. Kemudian yang kelima itu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan anak-anak. Nah, terciptanya persatuan dan kesatuan di Indonesia itu salah satunya yaitu tadi dengan masyarakat yang saling bergotong royong. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih pentingnya gotong royong di masyarakat? Nah, kita perhatikan bersama-sama.
Gotong royong dilakukan itu untuk kepentingan bersama anak-anak. Dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Selain itu, tugas membersihkan dan menjaga lingkungan itu merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat. Nah, di situ ada contohnya tuh, ada gambar membersihkan selokan itu secara bersama-sama, tidak pandang bulu apakah dia anak kecil, apakah dia orang tua, ataukah ibu-ibu. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama dan juga akan tercipta kebersamaan dan keakraban antar warga. Makanya yang namanya membersihkan selokan nih, misalnya contoh di gambar ini, kalau secara bersama-sama itu maka akan cepat selesai dan menumbuhkan rasa kebersamaan antara tetangga misalnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih pentingnya hidup sederhana? Nah, hidup sederhana itu artinya hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan anak-anak. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Tuh. Kemudian, orang yang hidupnya sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, itu adalah pentingnya hidup sederhana. Jadi, sekalipun kalian di rumah fasilitas lengkap misalnya, membiasakan diri hidup sederhana itu adalah sangat baik anak-anak. Maka sejak dini, sejak kecil, kalian mulailah hidup sederhana. Maksudnya hidup sederhana itu yaitu tadi, hidup yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana, cerminan sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Nah, itu bisa kalian terapkan ya anak-anak ya, mulai dari sekarang, agar kalian dapat hidup bergotong royong, hidup sederhana, tolong menolong. Itu sangat penting karena itu adalah merupakan suatu budaya yang harus diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Ingat, hidup gotong royong tadi merupakan sila berapa tolong menolong, gotong royong itu merupakan sila yang keberapa, nanti kalian harus ingat itu adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya, nah tugas kalian itu kalian cukup menyalin materi hari ini ke dalam buku catatan kalian. Nah, itu nanti fungsinya bisa kalian gunakan untuk belajar saat akan menghadapi ulangan. Paham anak-anak? Oke, materi kali ini sampai di sini. Silahkan kerjakan, disalin di buku kalian. Tetap semangat, Tuhan memberkati.